Jangan lupa subscribe, jangan ora subscribe tak gledek dengkulmu. Nggak main-main lah gitu. Kemudian dilakukan dipinjam oleh para industri-industri itu menjadi menjadi remeh gitu. Itu stereotip baru gitu. Iya. Memunculkan Itu pemaknaan ulang. ulang. Ya. Kalau ini nih kamu pribadi nih melihat kayak gitu gimana? Mungkin beberapa orang kan nggak mempermasalahkan ya. Ya nggak apa-apa. Misalkan memang budaya Jawa itu kan lekat juga dengan yang namanya mistis kan gitu loh. Iya nggak sih? Iya nggak sih gitu? Atau gara-gara memang aku sudah memakan stereotip itu pemaknaan ulang atau gimana? Atau jangan-jangan tuh budaya Jawa sebenarnya tuh logis banget, logika banget, nggak ada mistisnya sama sekali, nggak tahu juga. Gitu. Kalau menurut kamu gimana itu? Jadi semua budaya pasti ada mistismenya. Oke. Mistisme itu kan percaya hal-hal yang di luar logika. Oke. Ibarat kita percaya dengan Tuhan. Ya. Mistisme enggak gitu kan? Ya bisa dikatakan kayak gitu. Tekan Tuhan berat ini. ya maksudnya hal-hal yang enggak terlihat sudah disebutkan kok di kitab-kitab itu pasti sudah ada. Goib lah ya. Ya, goib. Pasti setiap budaya itu ada, agama juga mengajarkan kan gitu. Iya. Kalau enggak salah sih. Iya. Moga-moga saya salah. Oke lanjut. Nah, maksudnya pasti ada unsur mistis itu pasti. Artinya gini, mistis itu pasti berkaitan dengan antara kita dengan Tuhan. Ya. Ya di budaya Jawa ada, tapi wujudnya ritual gitu, nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan muncul gitu kan. Berarti ritual itu kan berkaitan dengan ibadah. Ya, jadi ke yang kuasa. Iya, ke yang kuasa. Jadi menurut saya wajar aja lah kalau mistisme gitu. Oke. Tapi nggak semua budaya Jawa mistis gitu. Oke. Ada momen-momen tertentu. Missing link-nya di situ ya. Titik permasalahannya di situ. Mistismenya ada di momen-momen tertentu. Pada saat misalnya ada ritual sedekahan desa gitu, kemudian ritual menyambut bulan suro gitu. Ya itu kan ritual yang sakral. Mungkin karena sakral kemudian makna ke masyarakat luas itu dimaknai sebagai wah ini hari di mana orang Jawa punya gawe misalkan. Punya keraton punya gawe gitu. Kayak hari suro gitu. Grebek suro itu kan keraton punya gawe ki ojo. Jangan nikah di saat bulan suro. Itu kan selama 40 hari itu kan ya. Itu kan sebenarnya keraton punya pekerjaan menyambut bulan suro gitu kan. Jadi seharusnya masyarakat konsentrasi ke keraton pada saat itu gitu. Makanya dianjurkan tidak boleh ada perayaan lain di luar keraton agar masyarakat fokus di situ. Nah, kemudian sampai sekarang kan membentuk mitos. Oke. Nah, bahwa bulan suro itu angker. Nah, itu juga pemaknaan yang kurang penalaran juga. Oke. Nah, gitu. Tapi pertanyaanku gini ya. Kenapa kok Jawa gitu loh? Iya gak sih? Iya gak sih? Kenapa kok Jawa gitu loh? Iya. Identik banget kan, udah berapa kasus itu Lati juga pakai bahasa Jawa kan itu kan. Ya kebetulan salah industri juga sih Mas. Oke. Atau memang sudah terbangun stereotip bahwa Jawa itu mistis tadi mungkin ya. Iya, karena industri kita yang menempatkan hal salah. Karena gini, Presiden Soekarno itu dulu kalau punya perayaan negara pasti memanggil dalang untuk dalang di istana, wayangan gitu. Dan kata paguyuban di sini, Ngesti Pandowo, wayang orang. Dulu kalau Presiden Soekarno ke Semarang gitu, pasti mampirnya di Ngesti Pandowo gitu. Artinya apa? Oh, berarti budaya Jawa pernah jaya gitu. Di saat pada saat pemerintah nguri-nguri atau merawat hal itu kemudian menjadi identitas pada saat Presiden Soekarno jadi dinikmati. Artinya ya Jawa juga budaya Jawa kemarin itu kemarin pas zaman mungkin pasca merdeka sangat digandrungi tingkat nasional gitu kan. Tapi ibarat ada langgam Jawa gitu.
gitu. Kayak apa namanya, lagu-lagu keroncong Jawa, tren gitu kan. Nah ya itu pada saat Presiden Soekarno sangat ini. Oke. Kalau menyangkut yang tadi, Hong, yang word genius tadi yang Lati, kira-kira menurut kamu tuh bagian mana sih yang memuja setan tuh yang bagian mana sih? Kan udah lihat kan pasti kan? Udah. Katanya sih apa namanya? Apa gara-gara itu video klipnya make upnya itu kan? Mungkin ya kan? didukung kayak gitu. Tapi katanya kata si tokoh agama yang di viral itu kan, yang di negara tetangga itu bilang pada referensinya yang namanya kowe ra iso mlayu, saka kesalahan aji ning diri, ana ing lati gitu. Iya. Kata yang penyematan kebetulan istilah Jawa pada referensinya itu kemudian dibaca sebagai mantra, padahal mantra dari mana gitu. Lati itu sendiri apa sih, Hong? Artinya mulut. Mulut kan? Lati itu mulut. Angker sih ya, mulutmu harimaumu sih ya. Ya bener angker, ya udah. Tapi Mas, ada sematan peribahasa di situ. Ada kata-kata adiluhung di situ. Oke. Ajining diri, ana ing lati, sebenarnya itu dari kata paribasan atau peribahasa Jawa. Ajining diri dumunung ana ing lati. Itu apa namanya? Harga diri itu berada pada apa namanya mulut. Gitu, perkataan. Pitutur. Okay. Itu sebenarnya piwulang dalam hal Jawa itu apa namanya nasihat yang sangat luhur sekali. Tapi kemudian ada yang membaca sebagai pemuja setan. Nah, saya ketawa sendiri. Jangan sendiri bareng-bareng. Dan anehnya gini loh, Hong, itu juga teman-teman Word Genius kan juga udah klarifikasi ya, maksudnya tuh nggak kayak gitu dan nggak ada niatan kayak gitu. Tapi tetap aja kan ada tuh ada orang yang berada di garis itu loh, saklek loh. Enggak, itu muja setan. Enggak percaya sama yang bikin itu. Sungguh, kan kita memang krisis kepercayaan terhadap seseorang yang meng-create sesuatu gitu loh. Sukanya niru. Nah itu menurut saya sih apa namanya, gini ya Mas, ya tadi kesalahan membaca tadi yang enggak sesuai penalaran gitu kan. Yeah. Kemudian karena kurang pengetahuan, lalu makna itu muncul gitu sebagai pemuja setan. Tetapi apa namanya ya? Menurut saya yang kena kan kemudian orang Jawa, gitu kan. Dibilang tradisi Jawa. Kalau secara struktur musik, Word Genius itu bukan representasi budaya Jawa gitu. Karena dia hanya sebatas meminjam properti. Tidak ada yang namanya tradisi Jawa di situ. Tidak ada. Tapi hanya meminjam sebagai properti. Gitu. Kalau dibilang tradisi bukan. Sangat bukan. Karena kalau dalam hal kesenian, produk kesenian yang dibilang apa namanya tradisi itu kan harus mendominasi gitu Mas dalam sebuah kesenian itu. Kalau musik ya berarti yang harus mendominasi atau prototipenya itu harus dari tradisi sendiri. Sedangkan di Word Genius itu bukan representasi lah kalau menurut saya. Meminjam aja. Gitu. Tapi kan itu boom kan ya. Lagu itu boom terus. Dan ya orang Indonesia banyak yang bangga sih, bangga dengan karya itu gitu. Sebenarnya juga banyak loh karya-karya kayak gitu. Ya kan? Iya gak sih? Banyak banget loh. Teman-teman juga banyak yang sering bikin karya. Cuma kenapa gak bisa boom? Nah itu pertanyaannya itu why? Ataukah memang orang-orang pembuat keyboard Genius ini memang kayak Reza Arab, kayak siapa itu yang keyboard itu? Kita memang sebelumnya udah berkecimpung di dunia itu, udah punya karakternya udah kuat duluan gitu. Gitu. Atau memang ketika kita melibatkan budaya Jawa yang terlalu banyak dalam sebuah karya memang sudah tidak menjadi favorit lagi. Itu menurutmu gimana? Itu saya sih kalau dalam ini hegemoni ya. Hegemoni. Salah satunya hegemoni. Ada beberapa faktor. Hegemoni artinya ya hegemoni bergantung ke latar belakang siapa yang menciptakan gitu kan. Kemudian bagaimana tampilan musik itu sendiri gitu. Kemudian Word Genius kan mengkolaborasikan antara nada barat kemudian ditarik ke nada pentatonik gitu. Dan itu berhasil karena
mengikuti arus zaman. Oke. Itu kan. Heeh. Kemudian mengikuti hegemoni zaman itu kan di dunia musik gitu. Iya. Ya akhirnya berhasil gitu Mas. Boom ya. Boom. Tapi overall bagus. Bagus. Karena ya berhasil lah menggiring. Oh ternyata kita bisa gitu kan bersaing di dalam dunia entertainment internasional gitu. Walaupun secara khasanah musik itu baru dibilang meminjam Iya, properti. meminjam properti. Oke, menarik sekali. Karena beberapa komposisi misalkan melibatkan gamelan Jawa itu ada yang hanya menempelkan gitu kan, ada yang cuma jadi properti gitu, yang ya udah dibilang tradisi padahal bukan gitu kan. Sedangkan banyak yang ada akademisi misalkan dari isi Solo atau isi Jogja yang mati-matian bikin karya yang benar-benar dari tradisi bisa dikemas menjadi hal yang menjadi sinkronisasi yang sangat berkualitas gitu. Ya mungkin nggak booming tapi ya ada penikmatnya gitu Mas. Dan ini juga satu kan faktor hegemoni, kedua faktor ini kesalahan pasar. Oke. Pasar artinya gini, industri musik kita tuh ternyata masih labil gitu, artinya belum punya manajemen yang matang. Masih labil. Atau jangan-jangan memang dibiarkan labil. Ya udah mana yang viral gue kasih modal nih, misalnya kayak gitu. Nah itu yang masih menjadi kesalahan. Yang penting nguntungin gitu. Nah itu yang masih salah di industri musik Indonesia gitu. Kalau di Barat ada loh Mas gini, bioskop aja ada daftarnya loh. Misalkan daftar penyajinya gitu. Momen satu ruang bioskop nih. Kalau di mall-mall kan paling bioskop ya tentang film-film box office gitu kan. Kalau di luar negeri enggak. Misalkan di Australia gitu. Itu bioskopnya udah hall. Kemudian ada daftarnya mau film folk kah atau film indie kah. Ada pilihannya. Jadi kita masuk bioskop itu udah kita tinggal mau pilih genre film yang mana. Nggak didominasi misalkan di film itu. Di musik pun kayak gitu. Di di Boston kalau nggak salah. Di Boston itu saya lihat di YouTube gamelan itu setingkat dengan harga orkestra di sana. Wow. Di Boston itu berarti ya? Iya. Di sini? Kita mau menggunakan orkestra aja susah gitu kan. Iya kan Mas? Iya. Gitu maksudnya. Absolutely yes. Ya. Karena nggak ada wahananya, kayak ada manajemen yang matang gitu. Lagi-lagi ke manajemen ya. Iya. Jangan di luar negeri sudah sampai memikirkan hal itu. Misalnya kalau yang di luar negeri itu ada yang terkenal lah, kayak Garin itu untuk film ya. Ada loh wahana yang mengontrak dia keliling negara. Film Jawa loh. Ada udah 2 film Jawa yang ditampilkan dia di luar negeri. Itu apa aja itu? Di Setan Jawa. Tuh kan setan lagi kan, setan Jawa. Nah, setan Jawa. Tapi ternyata isinya bukan setan Jawa. Artinya tentang kebiasaan orang Jawa lah. Tentang mitos ternyata. Nah itu viral di negara luar negeri gitu. Di luar negara-negara luar lah. Banyak berarti, yang nonton. Gini dong, memang pasca sarjana kamu itu menggeluti ilmu yang sekarang ini filologi itu memang sedikit banyak atau memang sangat banyak memahami tentang lirik-lirik lagu juga seperti itu. Kalau kamu teks kuno itu tuh ada yang tembang juga gak sih dipelajari gitu? Iya pasti. Pasti. Kalau kita bicara puisi klasik. Puisi klasik juga? Puisi klasik Jawa itu pasti mempelajari tembang. Kalau kita biasa puisi ya, kalau prosa kan ada nggak tembang tapi bahasanya tetap Jawa. Kalau itu Raden Ngabei Ronggo Warsito itu? Pujangga. Itu outputnya apa? Puisi? Tembang. Tembang juga? Iya. Gitu. Jadi Ronggo Warsito itu kan Pujangga Kraton ya. Solo. Nah pemikirannya mutakhir gitu. Ada zamannya ya. Karena kalau secara tradisi Ronggo Warsito itu kan sebagai pionir yang memperbarui ilmu pada saat itu. Artinya dia tidak memutus tali
antara yang kuno kemudian kepada yang pada saat zaman itu setelah kuno kan Islam masuk gitu kan. Setelah Majapahit Islam. Nah Ronggo Warsito menjadi pionir penyambung itu. Oke. Keren sebenarnya. Keren ya. Iya. Jurusan kamu keren sebenarnya walaupun rumit juga kayaknya. Pasti rumit. Rumit ya pasti. Pasti rumit. Nah itu teks kuno kan. Itu semuanya itu di kertas atau yang di kalau dulu waktu SD itu kan aku belajar sejarah nih. Itu ada apa namanya prasasti kayak gitu. Tulisan di atas batu gitu. Kamu juga belajar itu juga berarti? Kalau yang prasasti ada sendiri. Oh beda sendiri lagi? Beda sendiri namanya arkeologi. Oh masuknya arkeolog. Kalau kita yang di atas kertas atau di atas apa namanya ya, yang selain material lah, yang batu gitu, selain batu pokoknya. Batu Arkeologi. Arkeologi. Misal Batu, selain kertas emas, apa sih? Zaman dulu selain kertas apa sih? Ada roti. Rotan, bukan. Oh rotan. bukan rotan. Lontar. Lontar itu apa? Lontar itu daun palem. Oh, yang gak di film-film itu? Ya. Yang buat di genteng. ini ya. Oh, oke. Yang pakai apa namanya? Prabu bambu. Anglingdarmo kan, Prabu Anglingdarmo dibuka jepret gini. Asli ada itu. Oh itu ada, beneran. Asli. Di Bali masih Lontar ada. itu daun berarti? Dahulu, zaman kuno lah, zaman Mataram kuno, zamannya Borobudur itu Gila. dibangun. Kamu belajar itu berarti? Iya. Lontar. Gini, Hong. Pernah gak kamu mendapati sebuah teks kuno itu penting semua gak sih? Dalam semua gak sih? Atau ada teks yang sebenarnya itu remeh? Ada. Apa tuh? Ada yang teks-teks arsip milik Ronggo Warsito tuh, misalnya apa namanya? Pernyataan cinta kepada... Enggak enggak. nyampe. Meminjam uang gitu kan, remeh kan, tapi ditulis pakai aksara Jawa. Karena pada saat zaman Ronggo Warsito kan huruf Latin belum diajarkan kan, hanya orang-orang tertentu itu. Oke. Itu masa penjajahan ya? Iya, masa Belanda. Belanda ya? Belanda. Dan itu apa namanya? Dan itu jadi arsip dan sudah jadi manuskrip kan, karena ditulis dengan tangan ya ada remet-remet seperti itu, peminjaman utang. Kemudian Ronggo Warsito tuh pernah apa namanya meminta sama salah satu pejabat Belanda pada saat itu meminjam anggur Meminjam buat pesta. meminjam uang atau meminjam anggur? Minjam anggur, minta. Anggur buat diminum, anggur merah. Anggur merah. Ya anggur lah, anggur minuman itu. Pertanyaanku cuma satu, itu capnya orang tua enggak? Gak tahu, mungkin lebih kualitas. Dulu kan. Lebih kualitas dulu mungkin ya. Enggak tahu juga sih. Karena dari Belanda. Oke, jangan-jangan emang dari dulu capnya orang tua kan? Keren. Ya mungkin. Nah itu remeh ada. Kalau epos gitu tetap ada, kan ada genre-nya masing-masing. Ada Epos itu tentang apa? Epos tuh pasti chronicle tentang dongeng besar kayak Mahabharata, Ramayana. Itu pasti tentang Panji Asmoro Bangun lah. Asmoro Bangun. Nah itu pasti. Tapi rata-rata memang istana sentris ya? Ya istana sentris. Kalau pada saat zaman-zamannya Ronggo Warsito masih istana sentris. Oke. Ada juga karya-karya Ronggo Warsito yang mengkritik keraton tuh ada. Yang diminorkan itu juga ada. Yang ternyata Ronggo Warsito itu kritis banget loh. Nah itu dia kan logis kan berarti dia tuh. Iya logis. Walaupun sisi mistisnya mungkin ada juga. Karena kamu bilang tadi setiap budaya itu kan ada sisi mistisnya gitu. Tapi kan kritis juga kan berarti. Iya kritis banget. Sebenarnya bukan sisi mistis yang ditonjolkan. Kalau kita lihat tuh lebih ke hyperbola. Majas. Oke. Jadi melebih-lebihkan sesuatu. Pasti kan sastra ya maksudnya itu kan. Ya benar itu sastra, salah satu sastra gitu kalau di teks-teks kuno. Jadi melebih-lebihkan sesuatu, kemudian menjadi mitos, menjadi hal-hal mistis. Sebenarnya kalau dikaji secara kritis itu bukan hal mistis gitu kalau mau membaca secara kritis. Ya tadi itu, misalkan mungkin kesalahan orang-orang sekarang ini memang karena nggak mau belajar itu mungkin. Ya. Jadi gagal paham. Iya, gagal paham. Jangan-jangan besok nih kamu bawa itu contoh teks yang tagih hutang tadi, yang tagih hutang atau tagih hutang itu dari Ronggo Warsito dikasih tahu ke teman-teman nih.
ini dari Ronggo Warsito nih. Iya. Pasti dibilang wah ini mantra ini. Pasti gitu kan. Iya pasti. Pasti gitu kan. Padahal belum bisa baca Padahal lagi dia. utang doang. Kan bisa terjadi, bisa aja terjadi kan kayak gitu. Iya. Mungkin saya akan jadi dukun kali. Iya. Iya bisa jadi juga. Kan orang-orang kayak ya padahal orang apa namanya teks tagih utang ini Tagih utang. dibaca. Ya kan? Puasa 40 hari, terus nanti ini dibaca, ya kan? Tapi ngomongnya harus ini. Ngomongnya harus meyakinkan kan, kita harus penuh dengan wibawa gitu. Anda entrepreneur juga yang melihat peluang itu sangat bagus sekali. Makanya gitu. Apa gara-gara pandemi ini semua hal ini jadi peluang. Saya juga paling apa namanya kalau saya nggak bekerja mungkin saya akan jadi dukun mungkin. Menjanjikan ya. Enggak. Nah nih buat teman-teman semuanya, misal besok Ahong udah buka ini, ya toh, orang pinter gitu. Bisa. Jangan datang berarti, jangan datang lah Wong. Ya seperti itu. Kenapa dinamain orang pinter ya, dukun ya? Mungkin karena ya Atau gara-gara yang datang goblok. Ya enggak sih? Oke. dibodohin aja. Oke Om, nih terakhir Om, terakhir. Tadi ya dengan pemahaman orang yang sekarang, dan kita ini kan orang Jawa. Harapannya kamu dan dibanding aku lah, dibanding teman-teman walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada yang lebih paham daripada kita berdua. Tapi kamu kan juga berkecimpung langsung di dunia itu, teks kuno, khususnya Jawa. Apa sih harapan kamu ke depan? Pesan kamu lah. Unek-unek kamu lah gitu lah. Intinya ini jadi PR kita semua termasuk saya gitu. Kita harus artinya salah satu produknya Word and Genius itu sangat membantu tapi kita jangan sampai melihat itu sebagai sebuah sisi gitu. Artinya bukan representasi yang asli gitu. Artinya Word Genius itu sebagai pengantar. Tapi pengantar itu ternyata kalau mau diulik tuh lebih dalam tuh lebih banyak dalam, gitu ya. Gitu. Itu artinya mengantarkan untuk pemahaman yang lebih dalam. Itu satu. Artinya kita bisa apresiasi karya yang lebih lebih mendalami tentang Jawa lah gitu. Dan kemudian kita harus semakin pede itu bahwa budaya Nusantara lah, bukan hanya Jawa. Itu bisa loh. Bisa go internasional gitu kan. Karena banyak sekali gitu produk-produk kita yang diakui luar negeri. Bahkan kemarin kan kita pernah pentas sama orang bule gitu. Orang dari Swiss gitu mendengarkan komposisi dari Roman Rushdie itu bilangnya ini Song of Nature. Ini nyanyian dari alam gitu kata dia. Mother of Earth. Dan itu membuat pikiran itu semakin orang lagi mengaku bahwa ini kayak terapi gitu kata dia, kayak terapi diri lah ketika mendengarkan tentang komposisi musik tradisional gitu, tradisional Nusantara. Nah kita harus lebih pede lah tentang hal itu. Kemudian untuk masyarakatnya ya, untuk kepada para akademisi gitu kan dari ya institusi-institusi seluruh universitas di Indonesia lah. Kita harus gara-gara pemahaman yang gagal ini seharusnya tugas akademisi gitu. Yang paling bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Artinya munculkan lah gitu, bukan hanya di tembok universitas itu, tapi di luar. Ini waktunya kita keluar untuk membela bahwa stereotip yang dibentuk oleh industri ini selamanya salah. We can do it ya. Iya. Coba yo iso yo. Lah yo. Yo iso yo gitu. Makanya ya nggak hanya tugas akademisi itu paling penting sekali. Dan pemerintah juga. Karena kalau dekat penguasa kan pasti gampang. Tapi nanti ya setelah COVID. Pusing nih ngurus COVID nih. Kapan ya? Kapan nggak tahu. Sampai otak saya ini lemutan loh. Terima kasih Ahong atas Siap. sharing-sharing ilmunya ya. Siap. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya, bisa ngobrol lagi kayak gini. Terima kasih sudah mau datang di Gelidik TV. Kapan-kapan kita bahas tentang yang lebih dalam tentang setan. Mistisme. Jangan lupa
buat teman-teman yang nonton video ini jangan anggap ini serius ya. Kadang ya karena memang kita tuh ya kayak gini obrolannya. Omong Dianggap kosong. serius, ya, dianggap serius juga. Yang paling penting jangan lupa like dan subscribe tentunya. Ya, oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Kritik TV ya. Stay tune, subscribe, like, komen juga gak apa-apa. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe, jangan ora subscribe tak klik dengkulmu.